Hai semuanya, apa kabar? Hai Barbie, hai Ken. Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang di video pick a card baru kali ini, akhirnya aku punya waktu untuk buat konten pick a card. Sama seperti judul yang sudah kalian baca, kita akan cari tahu kira-kira apakah kamu punya bakat terpendam atau keistimewaan yang kamu gak sadar kalau kamu punya itu. Do you have anything amazing within you that you're not aware of? Intention aku sih mau bahas tentang itu sih. Kenapa? Karena aku lagi sangat-sangat terinspirasi dan masih suka, masih baper sama film Barbie yang baru. Yang ada Margot Robbie. Anyways, tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena itu adalah general reading, berarti hasil reaction yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kamu, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kamu. Kalau misal kamu rasa pesan ini resonate buat kamu, nanti jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari relation business. Di depan mata kalian ada 3 opsi yang sudah aku sediakan. Kali ini kita pakai alat bantu kartu unonya Barbie sih. Karena sama seperti aku sudah bilang, aku masih Barbie. Dan sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya nanti di tengah reading aku ada batuk, karena mendadak aku radang lagi dan polusi di Jakarta tuh lagi parah banget ya. Anyways, ya kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kita akan cari tahu kira-kira apakah ada bakat terpendam atau talenta apa yang mungkin kamu miliki tapi tidak kamu sadari. Take your time, silakan memilih. Mungkin kalau teman-teman terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, nggak apa-apa, karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar. Aku mau minum sebentar sebelum kita mulai dari opsi nomor 1. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Relation Prestige juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Anyways, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita mulai. Buat teman-teman yang pilih opsi kuning, kartu Barbie Uno yang kuning, kira-kira apakah kamu punya bakat terpendam yang ketinggian? Apakah kamu punya bakat terpendam atau talenta yang mungkin kamu tidak sadari? Oke. Kenapa tadi kartunya stuck? Seven of Swords. Oke. Tadi itu aku berasa leherku gatel banget nih. Cuman in a good way, dalam cara yang bukan negatif. Five of Swords, dan aku mau ngomong, Four of Swords. Aku mau ngomong tentang kalian yang pilih nomor 1 itu sebetulnya jago untuk berkomunikasi. You're a great communicator. Entah mungkin kamu memang punya background studi komunikasi, atau memang kamu jago untuk bersosialisasi, jago negosiasi, jago komunikasi, atau kamu punya placement tertentu di berchat kamu yang memang bisa jadi indikator kalau kamu jago bersosialisasi, jago berkomunikasi. Ini very fiery, energinya sangat-sangat sword sama wands banget nih. Bottom of deck-nya ada death.
teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian nggak sadar kalau kamu tuh punya bakat atau punya talenta untuk networking, untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi dengan banyak orang, untuk bisa blend in atau membaur dengan banyak orang, untuk menjadi mediator kalau ada masalah. Dan walaupun di sini ada Ace of Wands, ada Two of Wands, ada Seven of Wands, ada Wands energy di sini dan ada Death. Tapi kalian itu bukan orang yang kalau marah meledak-ledak. Tadi aku bilang kan, aku betul-betul merasakan teman-teman yang pilih nomor 1 ini tuh ada energi throat chakra yang keblok di sini. Dan ketika throat chakra kita keblok, my voice getting better. Suaraku mendingan setelah aku ngomong kalau throat chakra kalian keblok. Throat chakra yang keblok itu bisa termanifestasikan jadi banyak kasus atau jadi banyak gejala. Misalnya jadi cenderung malu kalau ngomong, malu kalau disuruh public speaking, atau malu kalau berinteraksi sama orang baru, atau bahkan terlalu minderan, atau bahkan kamu memilih untuk membungkam dirimu sendiri. Kamu nggak mau ngomong, kamu nggak mau speak up. Kalau misalnya kamu tertindas atau kamu punya masalah, ya kamu nggak mau ngomong. Bahkan isu terkait throat chakra tuh bisa juga kena ke kamu jadi gampang overthinking, jadi gampang ngebandingin diri sama orang lain, dan kamu jadi gampang ngerasa seakan iri sama orang lain atau iri sama pencapaian orang lain. Terus kamu lupa kalau setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing, punya takdirnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing, punya nasibnya masing-masing. Jatuhnya jadi kayak kamu iri kalau orang lain punya tapi kamu nggak punya. Ya kamu fokus ke luar, fokus ke eksternal terus. Nggak fokus atau nggak latihan untuk memperhatikan apa yang ada dalam diri kamu. You neglect yourself. Kalian tuh orangnya sudah sangat-sangat passionate, sangat-sangat bergairah dan berkomitmen. Maksudku, ketika kamu menginginkan suatu hal, otomatis kamu akan mengusahakan segala cara agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Agar kamu bisa mendapatkan target-target dan harapan yang kamu inginkan. Tapi kenapa kamu nggak sadar kalau kamu tuh sebetulnya sangat-sangat bertalenta, bisa jadi mediator yang baik, bisa jadi penasehat yang baik, bisa jadi pendengar yang baik. Aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin punya bakat buat, entah memang bakat di public speaking atau bakat di menulis nih. Entah itu writing, creative writing, copywriting, kamu punya bakat di situ. Atau bakat akademis yang membuatmu cerdas secara akademis. You could be a very strategic thinker. Kamu mampu untuk menyusun strategi hidup yang realistis dan achievable, bisa diraih gitu. Jadi seperti aku bilang tadi, ketika kamu sudah tahu kamu mau apa, kamu akan mengusahakan segala cara untuk kamu bisa tiba di destinasi atau di goals dan di tujuan kamu dengan semaksimal mungkin. Kalian juga cenderung sangat disiplin nih. Kalian sangat disiplin dan berkomitmen.
Aku bisa bilang kalian tuh nggak suka kalah. Nggak suka kalah dan nggak suka dikalahkan. Makanya itu bisa memicu kamu mudah merasa iri hati sama orang lain. Tapi di sini ada kartu death card. Death card di sini bukan berarti kamu mati atau bangkit dari kubur. Tidak. Tapi kalian tuh punya tendensi, you know, how to let yourself be transformed. Kalian bukan tipe orang yang muluk-muluk kalau gagal, terus kamu berlarut-larut sedihnya. Sedih ada mungkin, kecewa ada. Tapi kalian langsung menyusun strategi lagi. Kalian tidak takut untuk beregenerasi. Kalian tidak takut untuk mempelajari hal-hal baru. Kalian tidak takut untuk istilahnya ya, kamu mengizinkan versi diri lamamu mati. Atau kamu lepaskan supaya kamu bisa ganti kulit. Supaya kamu bisa bermetamorfosa. Supaya kamu bisa berubah jadi versi dirimu yang baru. Kalian gak takut untuk ganti kulit gitu lah. Kalian gak takut untuk ganti topeng. Kalian gak takut untuk berubah. Dan somehow aku rasa mayoritas dari kalian tuh mungkin juga mudah absorbing atau mudah menyerap ilmu. Aku bilang tadi, ilmu terutama secara akademis. Misalnya kalau kamu tertarik buat belajar budaya atau bahasa baru, gampang banget buat kamu menyerap ilmu-ilmu itu. You're very passionate. I strongly feel that. Kalian tuh sangat-sangat passionate, sangat-sangat bergairah, dan sangat-sangat berkomitmen. Tapi kadang jatuhnya malah jadi, selain kamu mudah iri hati sama orang lain, dan kamu mudah meragukan dirimu, kamu mudah merasa kayak, cukup gak ya? Aku gak merasa cukup sih. Aku gak merasa aku pantas sih. Aku merasa aku masih kurang. Ada masalahnya di mana kamu juga suka procrastinate atau terjebak ke pola menunda-nunda. Menunda pekerjaan mungkin, atau menunda segala hal, menunda apapun yang mungkin kamu tahu sebetulnya itu bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau kamu mau berkomitmen untuk menyelesaikan itu dengan cepat, itu bisa selesai dengan cepat. Tapi lagi-lagi, ini pasti ada sebab, ada akibat dong. Ada asap, pasti ada api. Beberapa di antara kalian atau mayoritas dari kalian, aku rasa mungkin kamu pernah dibully, terutama dibully secara verbal, atau dibully secara fisik juga bisa, atau ada orang yang pernah meremehkan kamu, underestimating kamu dalam cara apapun. Dan luka atau trauma terkait kamu pernah diremehkan dan di underestimate itu masih kamu pendam, masih kamu simpen, yang ujungnya sadar tidak sadar luka itu jadi hambatan buat kamu. Luka itu juga bisa jadi sumber kepahitan buat kamu. Padahal mungkin ada bagian diri kamu yang sadar kalau the current version of you is no longer the old you. Versi dirimu yang sekarang itu bukan versi diri kamu yang dulu. Ini aku bilang tadi, ada kartu death card di sini. Walaupun ya kamu punya issue overthinking yang besar banget, tapi kalian itu sangat-sangat spiritual. Sangat-sangat spiritual, bisa intuitif, bisa peka. Dan bisa jadi kalian juga sangat sensual. I strongly feel that too. Sensual bukan berarti harus aktif melakukan hubungan seks. Tidak demikian. Tidak ada kaitannya. Aku rasa kalian tuh sangat-sangat peka dengan energi. Sangat-sangat peka dengan sisi kreatif diri kamu. Dan kamu juga sangat kreatif. Tapi bakat-bakatnya memang masih terpendam. Karena besar kemungkinan kalian takut dijudge lagi. Yang ujungnya malah jadi kayak aku bilang tadi, procrastinate atau menunda-nunda.
Ada kartu Miss Spiderweb. Reconsider your alliances, make new connections. Aku bilang kan tadi, kalian tuh jago bersosialisasi. You know how to say and when to say it. Mayoritas dari kalian aku rasa mungkin juga punya aura atau karisma kepemimpinan dan bakat kepemimpinan, leadership skills yang kuat. Dan ini bisa membuat kamu tuh jadi gampang banget disukain oleh banyak orang. Kamu ngerasa minder, kamu ngerasa kamu gak punya talenta, kamu ngerasa kamu gak punya bakat. Tapi kemampuan kamu untuk bisa bersosialisasi dan mudah disukai, mudah membaur, mudah bergaul dengan banyak orang, itu bakat loh, itu talenta loh. Dan aku bilang tadi, kalian tuh mungkin bisa intuitif, bisa peka. Dan kamu bisa selektif memilih mana teman-teman dan mana orang-orang yang benar-benar baik sama kamu dan mana yang tidak. The Mermaid and the Turtle. An elder will teach you. Kalian juga sangat sopan, sangat respect, sangat menghargai dengan orang yang lebih tua. Aku bilang tadi, kalian punya leadership skills. Aku merasakan banyak orang tuh sebetulnya mengagumi kamu atau looking up to you in some ways dan menganggap kamu sebagai leader atau pemimpin mereka, sangat menghormati kamu dalam cara apapun. Dan yang terakhir ada Hedgehog Love, positive uplifting new friends. Entah kenapa aku pengen bilang, coba perhatikan dengan siapa kamu bergaul, perhatikan dengan siapa kamu berinteraksi, karena toh your vibes attract your tribes. Birds with the same feather flock together. Orang-orang yang sefrekuensi atau sejalan sama kita, itu akan sangat membentuk gimana realita kita juga. Pernah dengar nggak istilah yang tadi aku bilang? Birds with the same feather flock together. Orang-orang dengan burung-burung dengan jenis bulu yang sama, itu pasti akan terbang bersama-sama. Nggak pernah kan kamu lihat misalnya burung elang, terbang bareng penguin. Atau burung flamingo, terbang bareng burung geleja. Mereka nggak matching. Kalau kamu memaksakan diri bertahan dalam lingkungan pergaulan atau lingkungan pertemanan yang aku bisa bilang toxic atau kurang baik dan kurang sehat buat kamu, otomatis sadar tidak sadar ya kamu akan mengikuti mereka. Aku rasa kalian itu akan dipertemukan. Ini benar-benar pure channeling, but I strongly feel like you will meet a lot of more people who could be your friends. Mungkin bottom of the deck-nya ada a time to say goodbye. Something is about to end for now. Aku rasa mungkin ada di antara kalian yang memang harus mengakhiri satu babak atau meninggalkan satu lingkungan pergaulan, satu lingkungan pertemanan di mana kamu tahu mungkin orang-orang itu udah nggak suportif lagi buat kamu, tapi kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baru, lingkungan baru yang memang, karena pasti kayak gini, pasti ketika vibrasi atau frekuensi kita naik, ketika kita misalnya sudah healing atau orang-orang sekitar kita belum, mereka masih stuck di pola dan siklus yang sama, kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk bertahan di siklus dan pola yang sama seperti mereka, karena itu adalah proses mereka. Kamu tetap harus melanjutkan perjalanan kamu. Dan buat teman-teman yang pilih nomor 1 ini, aku rasa mungkin memang kamu harus mengakhiri kebiasaan habit overthinkingnya, atau kebiasaan habit membandingkan dirinya, atau kebiasaan dan habit negatif, atau kamu perlu memang meninggalkan siklus pergaulan ini karena kamu ditempatkan di lingkungan baru. Dari awal dengan adanya kartu Two of Wands di sini, aku pengen ngomong kalau aku bilang tadi, kalian tuh mungkin jago cepat belajar bahasa atau jago cepat absorb budaya lain, budaya asing. Mungkin kamu akan bertemu dengan lebih banyak teman-teman dari luar negeri, atau lingkungan pertemanan kamu akan lebih luas. Ketika kamu mengizinkan diri kamu buat keluar dari zona nyaman kamu, which is nice. This is nice. Tapi aku pengen ngomong buat teman-teman yang pilih nomor 1.
Please jangan izinkan bayang-bayang atau trauma dari masa lalu kamu ketika mungkin kamu pernah merasa direndahkan atau di underestimate, itu jadi batu sandungan buat kamu. Let the past just stay in the past. Izinkan apapun yang terjadi di masa lalu itu tetap bertahan di masa lalu. Dan jangan izinkan mereka mendefinisikan siapa kamu atau masa depanmu. Oke, dan jangan lupa throat chakra healing. Lakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa lebih mengaktifasi throat chakra kamu. Entah itu journaling, menyanyi, atau do anything that could activate atau bahkan reactivate your throat chakra. Aku rasa ini semua, by the way, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau kartu Barbie yang nomor 1 ini, yang kuning. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku. Dan kamu bisa komen juga rekomendasi, ketik rekomendasi kira-kira kedepannya Delusion Prestige perlu buat konten apa lagi, atau kamu mau nonton konten apa dari Delusion Prestige. Dan of course kamu juga boleh bagikan video ini ke siapapun teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau kartu Barbie yang pink. Untuk teman-teman yang pilih kartu Barbie yang pink, coba kita cari tahu apa ada bakat dan talenta yang mungkin tidak kamu sadari. Ada Eight of Cups tapi reverse. Kalian sangat setia. Sangat-sangat setia dan mampu berempati dengan orang lain. Oke, The Moon reverse. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang. Aku rasa kalian juga sangat-sangat bertanggung jawab. Ada Judgment tapi reverse. Why are you doubting yourself? Dan ada the Star. You guys could be great at manifesting. Kalian tuh jago manifesting. Entah sadar tidak sadar, tapi yang aku rasakan besar kemungkinan kalian tidak sadar. Kamu jago manifesting ketika kamu you internalize. Kamu merasakan, you feel what you wanna get. Aku mau cerita, ini sering banget kejadian. Kata teman-teman terdekat aku, kata orang-orang terdekat aku tergolong jago banget manifesting. Terlebih kalau mau manifesting tentang makanan, which is sebetulnya nggak salah, karena aku sadar aku punya Venus di second house di birth chart aku. Kalau kalian tertarik buat belajar astrologi, silakan nontonin konten-konten astrologi lainnya dari Delusion Prestige. Atau kamu baca, aku post banyak di Instagram dan di TikTok juga. Atau bahkan di Twitter. Ayo kita ngobrol-ngobrol di sana juga. Aku cerita sedikit ya. Teman-teman terdekatku tuh bilang aku jago manifesting, terutama atau attracting ya. Aku akan sebut ini sebagai attracting kalau ada kaitan dengan makanan. Misalnya, atau minuman lah. Food and beverages lah intinya. Misalnya kayak tiba-tiba feelingku mengarahkan aku untuk jalan ke satu restoran, tiba-tiba restoran itu lagi diskon besar. Padahal teman-temanku nggak tahu sebelumnya kalau di restoran itu ada diskon besar. Atau aku jalan ke satu restoran, tapi tiba-tiba di restoran itu aku misalnya ketemu, sering banget ini ketemu misalnya followersnya Delusion Prestige, atau ketemu teman lama, atau ketemu kolega yang ujungnya mereka menawarkan untuk traktir aku. Bahkan aku ketemu pasanganku yang sekarang juga karena ketemu di tempat makanan, ketemu di kafe. Awal pertemuan kita adalah ketika aku mau makan, ketika aku mau bayar, aku mau pesan makanan, dia menyodorkan diri untuk kenalan lewat membayarkan makanan aku.
Itu awal kenalannya. Sih? Dan ini nggak kejadian sekali dua kali. Aku rasa teman-teman juga punya bakat seperti ini. Tapi recently ini lucu banget. Ada satu restoran kebetulan yang memang aku suka, dan aku dari kecil tuh suka makan sop iga, sop buntutnya dari restoran itu. Restorannya ada di satu hotel. Tapi aku belum sempat ke hotel itu, aku belum sempat jalan. Lucunya adalah aku mikir itu, kalau nggak salah sekarang hari apa sih? Sekarang aku recordnya hari Rabu. Berarti aku mikir pas hari Minggu. Setelah aku gereja online, aku mikir kayaknya enak deh kalau bisa makan lagi. Tapi kebetulan aku gereja online-nya kan sore ya, menjelang malam. Tiba-tiba hari Selasa pagi menjelang siang, sekitar jam 11 pagi waktu Indonesia Barat, itu tiba-tiba papa aku ngajakin, kita makan lagi yuk di restoran itu. Padahal aku nggak bilang. Itu ada jeda 1 hari, dari Minggu, Senin ke Selasa. Ada jeda, papa aku ngajak makan di restoran itu. Orang tua aku ngajak makan di restoran itu. Kebetulan, I don't think so. Aku percaya itu adalah cara semesta mengingatkan aku kalau, okay, I have the capacity to manifest what I want. Ketika pikiranku dan energiku selaras dengan apa yang aku mau. Walaupun ya kesannya sepele, sop buntut, sop iga. Dan itu sering banget guys, sering banget. Dan aku rasa kalian juga punya bakat ini. Kamu juga punya bakat manifesting yang mungkin kesannya terasa sepele. Tapi kalau kamu pikir-pikir, iya sih, ketika aku benar-benar ngerasa aku mau banget, dan apa yang aku mau tuh gak merugikan orang lain, kejadian sih. Tapi benar-benar yang aku rasakan itu. Banyak loh, sering banget aku kejadian soal itu. Yang bahkan teman-temanku tuh, teman-teman dekat aku bisa sampai nanya, "Lu tahu dari mana sih ada diskon di sini? Lo kok bisa tahu dari mana ada diskon itu? Lo udah janjian ya sama si followers itu? Lo udah janjian sama ini?" Sama sekali tidak. Aku hanya berusaha untuk ngikutin kata hati aku, ngikutin intuisi aku, dan memenuhi apa yang kata hatiku tuh mau. Dan kalian tuh juga seperti itu sebetulnya. Tapi kamu gak sadar. Mata memprediksi apa? 12 Cups. Oke. Aku bingung tadi kenapa aku terpanggil buat ngasih contoh awal pertemuan aku juga dengan pasanganku yang sekarang kan. Oke. Tapi aku paham. Teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kalian selain kamu tidak sadar dengan kapasitas kamu untuk bisa manifesting, kamu nggak sadar dengan intuisi kamu, pesan-pesan spiritual, pesan-pesan intuitif yang mungkin kamu terima. Banyak di antara kalian yang merasa seakan kamu tidak pantas untuk dicintai. Banyak di antara kamu yang mungkin punya luka atau trauma terkait hubungan percintaan, atau luka atau trauma terkait hubungan keluarga yang mungkin kamu ngeliat keluarga kamu atau orang tua kamu tuh kurang harmonis dalam cara apapun. Dan itu buat kamu losing your trust, losing your faith. Dan itu buat kamu kehilangan kepercayaan, atau bahkan kehilangan motivasi, atau bahkan kehilangan keinginan untuk bisa menjalin hubungan romantis atau menjalin hubungan serius dengan seseorang. Dan banyak di antara kalian yang karena kamu ngerasa udah losing faith nih, udah kehilangan harapan, ya udah, kamu cenderung ada tendensi menjalani hidup secara pesimis. Banyak di antara kalian yang mungkin berpikir, "Kak, kayaknya aku emang juga gak ditakdirin buat punya jodoh deh." Atau, apa aku terlalu kurang ini, kurang itu ya Kak. Ada tendensi self-criticism yang tinggi di sini. Ada tendensi mungkin sadar tidak sadar kamu terbiasa untuk menghakimi dirimu sendiri. Sadar tidak sadar kamu terbiasa untuk mengkritik dirimu sendiri. Lagi-lagi, mengabaikan pesan-pesan intuitif
Atau ya, mungkin pesan ini muncul lewat mimpi juga bisa. Atau pesan ini muncul lewat feeling. Aku rasa kalian punya feeling yang kuat. Tapi mungkin kamu gak aware tentang itu. Atau kamu sadar cuman kamu ignore, kamu abaikan. Ketika aku bertemu dengan pasanganku itu, aku juga gak ada niat sama sekali. Aku cuma niat mau ketemu seorang teman baru di salah satu kafe lama yang aku pernah suka datengin dulunya. Tapi sempat untuk beberapa waktu aku gak kesana. Dan di situ aku bukan hanya ketemu beliau, aku juga ketemu dengan teman-teman baru. Ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk I wanna try socializing. Aku mau coba untuk bersosialisasi. Aku mau coba buka hati, aku mau coba buka diri, aku mau coba untuk kenalan, enjoy living life, menjalani hidup lagi. Aku mau coba melakukan apa yang aku mau. Tujuannya saat itu apakah aku mau nyari pacar atau aku mau nyari pasangan? Tidak. Aku hanya mau melakukan apa yang aku mau lakukan. Sama seperti aku bilang tadi. Karena kata hatiku mengarahkanku untuk yaudah, kita have fun lagi, kita socializing lagi. Dan keinginanku untuk membuka diri itu yang mempertemukan aku dengan teman-teman baru, lingkungan baru, pasangan baru. Aku benar-benar ngerasa intuisi kalian kuat loh. Kalian tuh sebetulnya tahu dan mungkin kalian peka juga kapan kamu harus misalnya mengakhiri satu hubungan, atau mengakhiri satu situasi, atau meninggalkan satu situasi, meninggalkan satu kondisi yang mungkin juga situasi atau kondisi itu ya bisa dibilang agak-agak toksik buat kamu atau detrimental buat kamu. Tapi ada masanya this is mental sih. Ini isu mental. Ini sesuatu hal dengan isu mental yang jadi batu sandungan. Kalau kalian sering nonton video-videonya Delicious Persis yang lain, selain video pick a card, aku pernah membagikan kalau misalnya tubuh kita sebagai manusia, tubuh kita tuh berlapis-lapis. Ada tubuh mental, ada tubuh emosional, dan ada tubuh fisik juga. Mungkin ketika kamu ngerasa kamu sudah melewati trauma dan berusaha untuk nyembuhin trauma itu, kamu pikir secara fisik kamu sudah sembuh. Tapi mental kamu dan emosi kamu masih menyimpan memori itu. Karena toh tubuh kita bisa menyimpan memori. Dan ini yang aku bilang, mungkin tiba-tiba ke pause. Mungkin ketakutan kamu untuk dengerin intuisi kamu, ketakutan kamu untuk dengerin kata hati kamu, ketakutan kamu untuk mempercayai kata hati kamu, itu ya bisa dipicu karena tubuh fisik kamu baik-baik aja. Tapi mungkin tubuh emosional dan tubuh mental kamu masih ambiar, masih berantakan. Masih sadar atau nggak sadar, keinget-inget memori atau luka masa lalu. Ya mungkin aku bilang tadi, kamu pernah dikecewakan secara hubungan asmara, atau kamu pernah dikecewakan oleh teman, atau kamu pernah ngelihat hubungan orang tuamu kurang harmonis, hubungan keluargamu kurang harmonis. Dan ini menyebabkan kamu takut buat percaya sama dirimu sendiri, percaya sama intuisimu. Teman-teman yang pilih nomor 2 pun aku rasa kalian punya isu self-confidence yang besar. Atau isu rasa percaya diri yang cukup besar. Ya entah sadar tidak sadar kamu kesulitan buat mempercayai dirimu sendiri. Padahal kalian tuh sangat-sangat intuitif, sangat loyal, sangat setia, sangat penyayang, tegas tapi tidak mendominasi. Ini tuh terasa seperti energi seorang kakak yang ingin ngemong, ingin jaga, ingin melindungi adiknya, tapi kadang kakaknya itu
terlalu banyak ngalah dan mengorbankan buat dirinya, mengorbankan kebahagiaan dia. Kalian mungkin punya isu people pleasing di sini. Itu juga aku rasakan kuat. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang. Tapi teman-teman yang pilih nomor 2, somehow aku pengen sarankan kalian untuk coba entah journaling, dream journal gitu, punya dream journal, atau lakukan hal-hal untuk bisa meningkatkan lakukan hal-hal aku mau ngomong lakukan hal-hal untuk meningkatkan sakral cakra dan throat cakra kamu loh. Throat cakra juga ada kaitan dengan throat, leher, tenggorokan. Isu tentang cold. Karena banyak di antara kamu yang selain rasa percaya diri kamu rendah, ada masanya kamu bisa jadi seakan takut buat berbicara, atau takut buat mengekspresikan diri, takut buat self disclose, atau kadang kamu mengekspresikan emosimu dengan terlalu banyak berbicara. Bukannya nggak boleh loh, bukannya nggak boleh kita banyak ngomong, tapi jatuhnya jadi seakan kamu nggak tahu lagi apa yang kamu omongin. Bukan berarti bohong, tapi seakan kamu ingin menuangkan semua lukamu, menuangkan semua memorimu ke orang lain. Cuma dikeluarin aja gitu, tapi tidak diproses. The unending sadness of looking back, endless regret, obsessive grief, replaying the past, negative nostalgia. Ada tendensi sadar ketika kamu ngobrol, atau ini yang aku bilang tadi, kamu mungkin sadar bolak-balik ngulang-ngulang atau nginget-nginget kejadian masa lalu. Jadi ketika kamu berinteraksi sama orang lain, kamu takut buat buka hati, kamu takut buat buka diri karena kamu takut itu keulang lagi. Atau kamu langsung punya tendensi membandingkan orang lagi berinteraksi sama kamu, atau membandingkan apapun pengalaman di present time kamu langsung ke masa lalu kamu. Aku bilang tadi, tubuh kita menyimpan memori. Mungkin sadar kamu merasa kamu baik-baik aja, tapi tubuhmu masih reminiscing. Tubuhmu masih belum ikhlas. See, bottom of deck-nya ada Alice in a Sea of Tears, Cast away out of your depth, feeling abandoned, Wolf Moon, I will watch out for you. Teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kalian adalah pengamat yang baik juga, entah kamu sadar. Selain kamu sangat setia, sangat loyal, kamu pengamat yang baik. Dan kamu peka dengan kebutuhan orang lain. Peka memang dengan kebutuhan fisik atau bahkan kebutuhan emosional. Tapi, gini, ada bagian dirimu yang sadar ada tendensi ya kamu masih ngungkit-ngungkit atau nginget-nginget, masih ngulang-ngulang terus apa yang terjadi di masa lalu kamu. Belajar untuk mengampuni. Aku nggak tahu kenapa aku pengen bilang ke teman-teman, belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk mengikhlaskan. Kasih titik buat apapun kejadian. Ini pesan kalian malah jadi pesan healing. It's okay. Kasih titik buat apapun kejadian di masa lalu kamu yang mungkin kamu rasa masih jadi batu sandungan, atau masih membebani kamu dalam cara apapun, yang membuat kamu tuh jadi takut buat percaya sama diri sendiri, jadi takut buat percaya sama intuisi kamu.
jadi takut buat percaya sama kata hati kamu. Beberapa di antara kalian ada isu codependency di sini, ada isu ketergantungan. Entah itu ketergantungan bisa jadi ya trigger warning, entah ketergantungan dengan obat, atau ketergantungan dengan alkohol, atau ketergantungan dengan seks, atau ketergantungan dengan orang, atau apapun juga bisa. Dan itu jadi bisa menghambat potensimu sendiri. Aku rasa kalian juga sebetulnya sangat-sangat selektif dan kamu bisa peka sebetulnya memilih dan memilah mana orang-orang yang memang pantas kamu percaya dan mana yang tidak. Well, panjang juga ya. Please, 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 jangan abaikan intuisi kamu, jangan abaikan kata hati kamu. Karena intuisi dan kata hati kamu, lihat deh, kartu kalian tuh yang gak reverse, 3 pertama reverse. Tapi yang gak reverse malah the Star dan Two of Cups. Yang gak terbalik, the Star dan Two of Cups. Kalau kamu nanya, kak aku masih bisa berubah gak sih? Bisa, bisa banget. Dengan belajarlah untuk mulai jatuh cinta sama dirimu sendiri. Ampuni dirimu sendiri, maafkan dirimu sendiri. Kalian punya energi cinta yang sangat besar. Dan mungkin kamu rasa itu kelemahan kamu. Ketika kamu sayang atau ketika kamu mencintai orang, kamu akan sangat mencintai orang itu. Tidak, itu bukan kelemahan kamu, malah itu kekuatan kamu. Dan maksimalkan itu. Mulai dari tuangkan lebih banyak cinta ke dirimu sendiri. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian rasa di resonate, pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen kasih setelah aku, dan kamu juga bisa komen kasih saran kira-kira Relation Persist perlu buat konten apa lagi ke depannya. Karena aku akan jadikan itu bahan rekomendasi dan referensi. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Relation Persist juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Oke? Karena nomor 2 sudah. Aku mau minum dulu sebentar sebelum kita lanjut ke nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau kartu Uno Barbie yang hijau. Coba kita cari tahu apakah ada bakat atau ada talenta yang mungkin kamu miliki yang tidak kamu sadari. The Wheel of Fortune. Aku rasa kalian orang yang sangat quick thinking dan quick witted. Gesit, sigap. Ada that. Ada Ace of Wands. Sangat passionate, sangat bergairah. Dan ketika kamu menginginkan suatu hal, kamu akan mengusahakan segala cara. Low-key restless. Mungkin buat orang lain tuh kamu kayak gak ada capeknya deh. Atau aktif terus, semangat terus, bergairah terus. Ada Temperance, Seven of Cups, dan ini Six of Wands. Kalian jago bersosialisasi, tapi kamu juga tahu kapan kamu butuh waktu untuk me time atau sendiri. Aku rasa kalian bukan tipe orang yang kalau ada aku mau ngomong, kalian itu bukan tipe orang yang kalau ada masalah dipendam berlarut-larut. Kamu tahu kapan harus istirahat,
dan kapan kamu harus bekerja. Kamu tahu harus menyeimbangkan segala hal dengan maksimal. Dan kamu juga adalah orang yang adil, nggak neko-neko. Kamu sadar kamu harus berbuat baik dengan banyak orang. I strongly feel like you guys could very very be easy go lucky. Kalian tuh bisa bergaul dan membaur dengan banyak orang, dari banyak latar belakang, dari banyak suasana, karena kamu bisa menjadi pendengar yang baik. Dan kamu bisa menjadi teman yang baik juga. Kamu tahu kapan kamu harus menempatkan diri. Kamu tahu bagaimana cara kamu harus berbicara mungkin, atau bagaimana cara kamu harus berinteraksi. You know what to say and when to say it. Tapi buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, sorry by the way kalau misalnya aku batuk, karena di intro aku udah bilang aku masih dalam tahap recovery dari bener-bener radang. Dan cuaca di Jakarta tuh lagi gak enak banget kan. Teman-teman yang pilih nomor 3 ada tendensi people pleasing. Ada tendensi kadang terlalu gak enakan sama orang lain. Dan ini bisa membuat kamu sering overwhelmed atau sering kewalahan. Atau sering kecapean. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi lihat kartu kalian dan channeling. You're always on the go. Kalian selalu aktif. Dan memang suka untuk aktif. Suka untuk mungkin banyak aktivitas, banyak kegiatan. Banyak yang kamu lakukan. Tapi ya itu, ada tendensi overthinking ketika kamu mungkin ngerasa apa yang aku lakukan cukup gak ya? Atau mereka puas gak ya dengan pertemanan yang kita miliki? Mereka seneng gak ya sama aku? Mereka suka gak ya dengan apa yang aku lakukan buat mereka? People pleasingnya tuh terlalu sadar atau tidak sadar sibuk mikirin komentar orang lain yang kadang mungkin kalau kamu dapat komentar atau kritikan negatif atau kamu dapat testimoni negatif, itu tuh langsung di overthinkingin banget, dan itu bisa memicu kamu jadi kurang produktif. Maksudnya kalau kamu dapat kritikan atau omongan negatif dari orang lain, omongan itu bisa kamu masukin hati, dan kritikan itu bisa memicu kamu jadi gak enakan sama orang lain. Kalian sebetulnya juga orang yang sangat sabar sih. Dan tidak suka konflik. Tidak suka keributan. Kamu orang yang juga teliti dan peka. Peka dengan energi mungkin, atau peka dengan suasana. Kamu bisa membaca suasana. Kamu tidak takut untuk merubah diri. Bukan berarti aku bilang kalian pelin-pelan, tidak. Tapi kamu tidak takut untuk merubah diri atau self-improvement, meningkatkan kualitas diri kamu kalau kamu rasa itu perlu dilakukan. Maksudku, kalau kamu merasa ya kamu perlu memperbaiki diri untuk memperbaiki kualitas hidup kamu. Entah ini dalam konteks
memperbaiki kualitas hubungan pertemanan kamu dengan orang lain, atau memperbaiki kualitas hubungan kamu dengan keluarga kamu, dengan orang tua kamu, atau dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang sekitar kamu, you're willing to change yourself for the better. Kamu tidak sungkan dan tidak takut untuk memperbaiki diri. Kamu tidak takut untuk memperbaiki diri supaya bisa jadi lebih baik lagi, which is nice. Dan kalian orang yang sebetulnya banyak pertimbangan. Kamu bisa mempertimbangkan plus minus pro kontra kalau ada masalah atau kalau ada situasi. Banyak di antara kalian yang aku rasa kamu sadar tidak sadar bisa menjadi pendengar dan penasehat yang baik. Yang kalau kamu memberikan saran atau kamu kasih nasihat sama orang, itu bukan nasihat yang asal ngomong, tapi nasihat yang you put your heart there. Kamu kasih hati, kamu pakai hati. Kamu menyampaikan apa yang kamu perlu sampaikan memang karena kamu bisa berempati dengan orang tersebut. Dan kamu paham ketika kamu berinteraksi dengan seseorang, kamu tahu harus ngomong apa, memposisikan dirinya gimana, ngomong gimana, mendengarkan dalam cara apa, mendengarkan seperti apa. Banyak orang tidak bisa mendengarkan loh. Maksudku, listen to comprehend and listen to understand. Mendengarkan supaya kamu bisa memahami situasi dan memahami orang lain. Dengan mendengarkan hanya untuk menjawab atau untuk bereaksi, untuk merespon, itu beda. Listen to understand dengan listen to react itu beda. Dan kalian bisa mendengarkan untuk memahami. You could listen to understand, which is nice. Kamu bisa berempati dengan orang lain. Kamu peka dengan kebutuhan orang lain. Dan aku sih yang aku paling suka dari kalian adalah selain memang kalian itu peka, bertanggung jawab, dan adil, kalian tuh cenderung gesit, sat-sat gitu. Gesit yang nggak mau susah, nggak mau repot. Jadi kalau misalnya kamu tahu ada orang sekitar kamu yang punya masalah, atau ada orang sekitar kamu yang kena masalah, kamu akan langsung berpikir 1001 cara untuk membantu mereka cari solusi. Bukan kamu yang tunda. Dan ini juga erat kaitannya dengan loyalty. Ini erat kaitannya juga dengan kesetiaan, which is nice. This is very very nice. Dan kalian juga you're likable, you're very likable. Aku merasa kalian tuh mudah disukai oleh orang lain, ya memang karena sisi dirimu yang bertanggung jawab, gesit, sisi dirimu yang penyayang, sisi dirimu yang
sebetulnya intuitif juga dan adil. Banyak orang suka sama kamu dan tertarik sama kamu karena hal-hal itu dan aspek itu. Coba kita shuffle ya. Dan aku notice loh, dibanding PAL 1 atau PAL 2, cara ngomong aku tuh lebih tenang, lebih nyantai sebetulnya. Karena kalian tuh juga orangnya aku rasa se-chill itu, senyantai itu. Coba kita shuffle dari Oracle card. Let's see, what else? Unworthy. What are this? What is this? It's alright to be alone, little wolf girl. Aku bilangan tadi ada tendency people pleasing. Dan teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalian perlu belajar kalau bedakan kapan kamu harus butuh waktu sendiri dengan kapan kamu harus didampingi oleh orang lain. Jangan sampai kamu terlalu memaksakan diri untuk mengorbankan diri kamu dan tenaga kamu buat orang lain. Bottom of deck-nya ada Alice in the Sea of Tears, cast away out of your depth, feeling abandoned. Kalian takut ditinggalkan. Snow White and her animal friends. You inspire trust and confidence. I've told you. Keberadaan kamu itu sangat memotivasi orang lain untuk mungkin jadi berani juga, jadi percaya diri juga. Karisma kamu tuh menular. Mungkin kalian juga tergolong happy virus buat lingkungan pergaulan kamu atau lingkungan pertemanan kamu. Which is nice. Anyways, ya, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa opsi ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini. Atau video lain dari Delusion Prestige. Jangan lupa untuk like. Silakan komen kalau kamu misalnya punya saran Delusion Prestige perlu buat konten apa. Karena pasti akan aku jadikan bahan referensi dan juga bahan evaluasi. Kalau kamu tertarik untuk belajar astrologi atau misalnya booking personal reading, semua informasi itu ada di Instagram. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Delusion Prestige juga, TikTok juga, dan Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Thank you teman-teman nomor 3. Kalau gitu berarti nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.